Nah, nanti itu menurut aja. saya tidak fatal itu. Iya, nanti Karena aja. tidak ada kebijakan Iya, yang menciptakan nanti. keresahan masyarakat, Iya, nanti aja yang bisa dijawab. memperlukan presiden. Kan gitu kalau soal Pak Dasko, Nanti aja menurut saya dijawab. nanti bisa tanya Pak Dasko. Iya. Soalnya Bang Kari terlalu panjang ini. Iya, nanti Ini dijawab. terlalu panjang menceramai kita gitu. Karena Ini ARC ini bukan ceramah itu. Karena Bang Nurdin ngambil waktu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aktual TV yang tentunya, yang dimana kali ini saya mempunyai informasi yang begitu menarik ya pemirsa. Ini merupakan perdebatan yang sangat panas antara pengamat politik yaitu Ray Rangkuti dengan salah satu anggota partai Golkar yaitu Bang Nurdin. Yang dimana Ray Rangkuti ini mengatakan bahwa yang ingin memisahkan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi itu adalah orang dalamnya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa Bung Bahlil ini mengacak-ngacak situasi publik Bapak Prabowo Subianto ya, dan dia juga mengatakan bahwa pidato asal-asalan Bapak Prabowo di Muslimat NU yang mengatakan ada raja kecil yang ingin memisahkan atau yang ingin menjauhkan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi ya. Dan juga ada menteri yang mau jalan sendiri, solusinya ya harus reshuffle. Jika ada salah satu menteri yang tidak mau diatur, yang tidak mengikuti arahan dari Bapak Prabowo, ya maka solusinya adalah reshuffle. Salah satunya jika program-program Bapak Prabowo ini ingin berjalan secara mulus, maka salah satunya yaitu dengan harus mengganti antaranya Bapak Bahlil, Budi Ari, Sakti Wahyu Trenggono, Yandri Susanto, dan Bapak Kapolri. Seperti itu yang dikatakan salah satu pengamat politik ini yaitu Ray Rangkuti. Dan Bang Nurdin tidak terima dengan statement Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa pidato asal-asalan Bapak Prabowo di Muslimat NU itu ya seperti itu. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Ini dia videonya. Ada nanti. Terima kasih Bang Karni. Kalau kita cermati, ya ini merupakan pidato itu dulu, pengamat politik ya, saya kira yaitu perlu Ray kita melihat Rangkuti dulu gaya komunikasi Pak Prabowo dalam kerangka 100 hari pemerintahannya begitu. Sebab satu segi kelihatan beliau itu berpidato terkadang tidak menimbang apa sih sebetulnya yang terjadi di lingkaran dirinya gitu. ya. Kesiapan apa yang terbentuk dari semua pidato-pidato itu gitu. Kadang keluar begitu aja, di bawahnya nggak ada persiapan apa-apa. Nggak ada kelihatan diskusi apa-apa tentang itu, tapi di pidato bisa keluar gitu. Contoh misalnya soal keinginan untuk memaafkan para koruptor kalau duitnya dikembalikan ke kas negara gitu. Nah itu kelihatan keluar begitu saja di pidatonya Pak Prabowo gitu. Yang kemudian pidato itu disambut tentu saja oleh para pembantunya yang ya seperti terburu-buru. Nah begitu ada reaksi publik yang begitu luas, pidato itu diralat kembali oleh Pak Prabowo bahwa maksudnya tidak begitu dan sebagainya gitu. Akhirnya ya para pembantunya yang sudah menyiapkan berbagai bahan lah untuk bisa didiskusikan apa yang dipikirkan dan dipidatokan oleh Pak Prabowo itu ya kehilangan bubar lagi gitu. Kadang beliau mengungkapkan sesuatu yang nampaknya muncul dalam diskusi kecil sebelum pidato lalu disampaikan di masa gitu ya, di pidato gitu. Itu misalnya terlihat di dalam pidato beliau berhubungan dengan keinginan untuk mengambil kembali pilkada langsung menjadi pilkada DPRD. Yang kita tahu kronologinya sebelum itu disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, dalam hal ini Pak Bahlil, lalu disambut oleh Pak Prabowo di dalam pidato itu. Gitu. Dan reaksi publiknya juga negatif sehingga kelihatan sampai sekarang belum berlanjut ide itu gitu. Tapi kita nggak tahu karena revisi undang-undang pemilu pilkadanya masih akan atau sedang akan digarap gitu ya terkait dengan itu gitu. Nah jadi itu yang kita lihat dari gaya komunikasinya Pak Prabowo. Kadang-kadang tanpa didesain, muncul begitu saja ya. Istilah saya khas orang pesisir lah begitu. Jadi ya terungkap kepikir A aja gitu.
Nah soal bagaimana A, ya nanti didiskusikan kira-kira begitu tuh. Ini agak beda dengan gaya komunikasi presiden sebelumnya, dalam ini Pak Jokowi kan. Oke. Yang ya di ujung-ujung masa kekuasaannya baru orang mulai agak mengerti bahwa gaya komunikasi Pak Prabowo itu lain tampilan depan, lain tampilan belakang gitu. Wadah. Oh Jokowi mau terkadang disebutkan A, dibacanya mestinya B gitu loh. Atau disebutkan B, cara bacanya harus kayak A kira-kira begitu tuh. Jadi ini dua model komunikasi yang kelihatan agak berbeda. Satu sebelumnya kita membaca pidato A itu artinya B, B itu artinya A, kira-kira begitu. Kalau disimpulkan gitu. Yang sekarang nggak ada ininya, backgroundnya keluar aja begitu, tap gitu. Nah saya tidak tahu di dalam pidato yang sekarang agak ramai diperbincangkan publik ini, apakah bagian dari natur Pak Prabowo sebagai orang pesisir itu gitu. Bisa dikatakan pidato asal-asalan ya. Sulawesinya ya kan, jadi dan sebetulnya pesisir dalam pengertian ini tumbuh di dalam kultur yang lebih terbuka, itu maksud saya. Pak Prabowo-nya gitu. Ya dibandingkan dengan presiden kita yang sebelumnya gitu ya. Nah jadi sudah membandingkan antara saya tidak tahu persis Bapak Prabowo dengan tapi Bapak Jokowi. Kalau saya cermati pidato itu, saya lihat dari 3 kata utamanya tuh. Pertama adalah efisiensi, itu tema besar dari Pak Prabowo gitu ya. Tapi di tengah efisiensi itu ada istilah muncul raja kecil gitu. Lalu agak menyamping sedikit muncul yang diistilahkan dengan keinginan memisahkan beliau dengan Pak Jokowi gitu. Efisiensi ini tema yang sudah kita kenal dari Pak Prabowo bahkan 5, 6, 7 tahun sebelumnya. Istilah yang beliau pergunakan dahulu itu bukan efisiensi tapi bocor kan. Tagline yang sangat populer di pemilu atau pilpres 2019 yang lalu. Meskipun tidak terlalu dikutip lagi oleh Pak Prabowo di pilpres 2024 yang lalu. Karena tagline oke gas lebih lebih menguat gitu ya. Sehingga mungkin ketika gasnya itu hilang di pengecer, sekarang di pangkalan gitu, orang teriak oke gas itu agak menyentuh Pak Prabowo, langsung besoknya kebijakan itu diralat oleh Pak Prabowo sendiri gitu ya. Nah jadi ada konsen Pak Prabowo soal apa yang disebut dengan efisiensi, yang menurut saya pidato yang seperti ini kadang-kadang yang kita nggak lihat sebetulnya realisasinya di lapangan selain melakukan pemotongan anggaran dari anggota kabinet dan lembaga negara lain gitu ya. Karena pada saat yang bersamaan terjadi lonjakan pembantu presiden yang seperti hingga hari ini tak jua selesai. Ketika Pak Jokowi berbicara soal efisiensi, Menhan menambah staf ahli lagi. Yaitu kita tahu kemarin Bung Deddy Corbuzier ya diangkat sebagai staf ahli Menhan gitu ya. Staf khusus Menhan gitu. Jadi kita udah kritik cukup panjang bahkan sejak pembentukan kabinet bahwa kita menyebut ini sebetulnya tidak mencerminkan kabinet yang efisien gitu ya dan efektif gitu, hingga sampai saat ini menambah jumlah orang untuk masuk ke dalam kabinet itu terus-menerus terjadi gitu. Nah, yang pada saat yang bersamaan beliau terlalu mengumumkan soal efisiensi yang pada tingkat tertentu dengan pemotongan anggaran biaya dari banyak lembaga negara dan kementerian berakibat terhadap masyarakat secara umum. Salah satunya adalah reaksi munculnya isu PHK di 2 instansi penyiaran kita, baik televisi maupun RRI radio, yang meskipun hari ini saya dengar ternyata itu tidak dilakukan lagi. Nah saya nggak ngerti juga tuh, karena sebelumnya istilahnya PHK-nya sudah cukup masif kita dengar. Tapi hari ini ditegaskan lagi bahwa PHK itu tidak ditiadakan. Tapi tanpa penjelasan lalu duitnya dari mana? Pokoknya nggak ada PHK. Gitu. PHK terhadap karyawan di TVRI, PHK terhadap karyawan di RRI, akhirnya istilahnya mungkin tidak dibatalkan ya. Tidak ada PHK itu intinya yang ditegaskan di rapat
sekira Komisi 7 ya, Mas ya, Komisi 7 ya, yang soal TVRI sama ini. Ya di Komisi 7, tapi tidak ada penjelasan lalu nyari dananya dari mana. Di tengah, apakah dengan begitu misalnya proposal TVRI akan di ACC atau proposal TVRI akan di ACC, kita nggak tahu. Nah ini juga model yang menurut saya agak agak sering terjadi di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo. Pokoknya ada reaksi kelihatan di publiknya agak negatif pada citra Pak Prabowo, langsung ubah. Tapi kita nggak tahu sebetulnya perubahan itu solutif apa enggak gitu. Atau itu hanya semacam simptom aja untuk meredakan semacam keresahan yang muncul pasca survei-survei menyebut tingkat kepuasan mencapai 80,9% gitu. Saya khawatirnya Bang Karni, Pak Prabowo seperti tertawan di angka 80,9% itu. Karena dicitrakan tingkat kepuasan 80,9%, begitu ada reaksi sedikit langsung ya ditambal sulam aja, stop aja gitu. Termasuk di dalamnya soal penghentian ya rencana untuk menarik penjualan gas LPG dari pengecer ke pangkalan. Hanya dalam 1 hari kebijakan itu dihentikan oleh Pak Prabowo, dan yang menurut saya selain kita nggak mengerti solusinya apa begitu ya, tapi juga jadi pertanyaan karena beliau mengatakan bahwa kebijakan itu tidak datang dari Pak Prabowo, meskipun itu disampaikan oleh Pak Dasko, yang lagi-lagi saya nggak mengerti posisi Pak Dasko ini sebetulnya apa gitu. Iya. Jabatan formalnya adalah ketua DPR, kita wakil ketua DPR, itu jabatan formal. Tapi kelihatan beliau juga banyak ngurusin soal istana negara. Kan nggak kebayang oleh kita dalam kapasitas apa Pak Dasko mengatakan bahwa kebijakan menarik penjualan gas LPG dari pengecer ke pangkalan itu bukan kebijakan presiden. Kalau sekiranya dipanggil dulu Pak Bahlilnya, ditanyain di rapat forum atau di forum resmi DPR, lalu diungkapkan itu, kita ngerti. Itu bagian dari kewenangan dan tugas yang dilaksanakan oleh Pak Dasko gitu. Jadi Bung Rai, boleh menambah sedikit Bang Karni? Ini Bang Nuruddin mulai tidak terima. Sistem distribusi LPG itu bukan dibatalkan Presiden. Ya, kenapa? Karena pengecer yang semula tidak bisa menyalurkan pangkalan, ini pengecer jadikan sub pangkalan. Ini mau ditata sistemnya. Sehingga Pertamina bisa mengontrol agar subsidi 80 itu betul-betul diterima oleh bermanfaat itu. Oke. Jadi bukan dibatalkan, tapi pengecer boleh menyalurkan pada saat itu, kemudian dia harus menyesuaikan dengan menjadi subpangkalan. Sehingga sistem Pertamina bisa mengontrol sampai ke bawah, itu bisa lakukan. Oke. Poin saya bukan di situnya, Bang Nurdin. Poin saya itu adalah soal entah pembatalan namanya, tapi setidaknya koreksi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan menyebut itu bukan kebijakannya, bagi saya itu persoalan gitu loh. Nah kenapa gitu, apalagi kenyataannya nggak ada koreksi sebetulnya kan. Kalau didengar pernyataannya Bang Nurdin tadi, nggak ada koreksi sebetulnya. Yang ada itu adalah ya sementara di stop dulu, kira-kira begitu. Nah menyebut itu bukan kebijakannya Pak Prabowo, tapi semata-mata kebijakannya Pak Bahlil, menimbulkan 2 persoalan. Persoalan pertama adalah tentu kita akan mengatakan bagaimana nih Pak Prabowo sebuah kepentingan penting seperti itu yang betul-betul ya menjadi bagian dari kehidupan rakyat kita, kok keputusannya nggak diketahui oleh beliau gitu. Karena itu pertanyaannya itu. Bang Ruki mulai kebingungan ya. Kalau kita lihat dari aspek dari segi Pak Prabowo-nya, bagi saya itu nggak masuk, nggak susah membayangkan bagi saya seorang presiden membiarkan menterinya membuat keputusan yang sangat strategis ya bagi kehidupan rakyat dan juga bagi kekuasaannya, lalu beliau mengatakan saya nggak tahu tuh dibuat begitu saja. Ini yang dimaksud saya tadi. Itu dari sudut Pak Prabowo-nya gitu. Menterinya berjalan sendiri. Dan kalau kita lihat dari sudut Bahlilnya gitu atau Bung Bahlilnya, ini berani amat ini menteri. Nggak koordinasi, nggak minta izin, nggak apa-apa dengan presiden, buat keputusan yang sudah pasti tahu beliau ini akan sangat sensitif di tengah masyarakat. Apalagi putusannya itu ya dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Langsung jeblek gitu.
Dan ininya ya, uniknya itu hanya 4 hari berselang setelah lembaga survei menyebut tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu di angka 80,9% gitu loh. Jadi istilah saya, Bang Nurdin, ini seperti diacak-acak tuh tingkat kepuasannya Pak Prabowo itu oleh Bung Bahlil gitu loh. Itu Saya kira tidak begitu, Bung Rai, enggak begitu. Jadi gini, yang mengatakan itu kan Pak Dasko. Begini, presiden tidak mungkin dia sampai kepada kebijakan yang sangat teknis. Ini kan kebijakan teknis. Presiden itu kan kebijakan yang strategis, yang substansial. Salah satu kebijakan strategis Pak Presiden adalah kurangi kebocoran atau hilangkan kebocoran. Ya, jangan ada kemiskinan. Nah, Pak Bahlil ini mengimplementasikan itu. Bagaimana mengurangi kebocoran? Tadi yang subsidi 87 triliun itu. Nah, ini kemudian dilakukan tata kelola dengan sistem tata niaga ini. Tapi kebijakan teknis ini tidak mungkin tidak dibahas dalam ratas. Pasti dibahas dalam ratas itu. Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa Pak Bahlil itu melakukan hal yang benar sekali. Hanya saja memang betul bahwa ini komunikasi dan sosialisasi yang kurang, itu setuju. Ya. Nah, oleh karena itu kebijakan ini harus dilanjutkan agar supaya tata kelola sistem tata niaga LPG ini menerima saya kepada nggak bicara soal teknisnya itu tadi. Saya bicara soal bukan. Maksud saya jangan dikatakan bahwa ini presiden tidak tahu ini. Loh, Ya. Teknisnya pasti tidak tahu. Tapi ini penjelmaan daripada kan nggak tahu. pelaksanaan keputusan strategis. Kita nggak tahu itu pernyataan resmi dikeluarkan oleh Bung Dasko. Yang saya juga pertanyakan, Bung Dasko ini sebagai apa menyebutkan itu? Apakah kapasitas sebagai wakil ketua DPR atau kapasitasnya sebagai orang partai gitu. Yang saya sebetulnya pada tingkat itu saya mau kritik, inilah kelemahan orang yang sudah duduk di jabatan strategis kenegaraan, masih juga duduk di jabatan strategis partainya gitu. Jadi bolak-balik ini, kita nggak lihat lagi nih, mana dia, kapan dia bicara sebagai orang partai, kapan dia bicara sebagai pejabat negara gitu. Jadi kita nggak tahu lagi tuh gitu. Saya juga mau katakan tuh, Pak Dasko, Anda berfungsilah sebagai wakil ketua DPR gitu loh. Urusan partai itu serahkan aja kepada yang lain dulu. Kan ada juru bicaranya presiden, ada macam banyak itu juru bicara presiden. Kok malah seperti nggak difungsikan dalam hal yang seperti ini? Itu maksud saya gitu. Tapi di luar itu, kalau penjelasannya Bang Nurdin tadi, makin menguatkan saya. Berarti istilahnya Bang Nurdin mengatakan yang dilakukan oleh Bung Bahlil itu bukan tanpa persetujuan presiden. Padahal teknisnya enggak diketahui oleh presiden. Bisa jadi. Saya justru mempersoalkan justru di teknisnya ini yang jadi masalah. Karena komitmen untuk efisiensi itu adalah komitmen bersama. Salah satunya adalah mengkoreksi untuk memastikan seluruh ya penjualan gas LPG itu tepat sasaran. Kan itu kira-kira enggak seperti sekarang. Lah, itu enggak, bayangan saya justru bicara pentingnya itu bukan pada efisiensinya itu, bicara pentingnya teknis. Bagaimana kita ngangkat LPG dari pengecer ke pangkalan itu. Itu justru yang jadi problem utamanya gitu. Di soal kebijakan ini gitu ya. Karena tiba-tiba akan terjadi seperti yang kita lihat di pasaran di hari tanggal berapa itu? 2 hari di mana orang-orang harus mencari pangkalan kadang-kadang 500 meter bahkan 1 kilo dari rumahnya dan sebagainya itu gitu. Iya, Nah, betul. kalau kita lihat dari sudutnya Bung Bahlil tadi udah dibantah oleh Bang Nurdin, is oke. Itu kita nggak tahu mana yang benar ini sekarang. Itu artinya ada orang, ada menteri yang mau jalan sendiri. Gitu. Ya, tafsirannya begitu tuh. Kalau kita misalnya ya pakai penjelasannya Dasko itu gitu. Ada menteri yang jalan sendiri. Nah, kalau saya masuk ke lingkaran yang kedua tadi, pidatonya Pak Jokowi, ada raja-raja kecil nih. Prabowo. Pak Prabowo di lingkaran kekuasaannya, apakah itu merujuk kepada yang kita sebut tadi misalnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Bahlil ini atau tidak, ya kita nggak tahu. Karena dalam tafsiran saya, raja-raja kecil ini jelas tidak merujuk kepada orang di luar. Karena beliau mengatakan di dalam birokrasi, kata Pak Prabowo. Apakah birokrasi itu dalam pengertian ASN? Saya kira juga enggak. ASN itu enggak punya kekuatan politik. Yang bisa raja kecil harus di backup oleh kekuatan politik. Dan kekuatan politik itu enggak sembarangan. Dan kekuatan politik yang paling dominan sekarang di lingkarannya Pak Prabowo itu adalah Partai Golkar. Dan
yang melakukan tindakan yang jalan sendiri itu tadi, kalau penjelasannya Bung Dasko tadi, itu adalah Ketua Umum Golkar yang Menteri SDM-nya Pak Prabowo gitu. Jadi ya apakah itu benar? Ya kita nggak tahu. Ya, saya kira itu tidak benar. Ya, jauh dari itu Pak Bung Rai. Kenapa? Ya. Karena Pak Bahlil itu adalah dekat dengan Pak Jokowi, Ya. juga dekat dengan Prabowo. Jadi tidak mungkin seorang menteri yang namanya Pak Bahlil, yang juga ketua umum Golkar, dekat dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, kemudian dia berusaha untuk memisahkan. Saya kira justru usaha beliau adalah paling tidak untuk lebih mempererat, ya, baik dari komunikasi maupun kedekatan pribadi. Pak Prabowo, Pak Jokowi itu menyatakan Oke, bahwa nanti- saya dekat atau dengan Pak Prabowo sejak dulu. Nanti di komentari ulang kali ya, Ya. supaya saya bisa Nah, efisien Nah, menggunakan waktu. ini supaya jangan bias, iya, jangan bias. makanya, Nanti ketua umum Golkar ini sudah oleh publik justifikasi bahwa dia merupakan raja kecil. Kan analisa kan. Ya. Ya, itu analisa yang kita makanya mungkin akan ada waktu nanti untuk membantahnya ya, Pak Bang Karni, supaya saya lanjut dulu nih. Nah, jadi kalau kita baca dari situ mungkin itu karena apa gitu. Tanpa diduga 2 hari setelah itu Bung Bahlil dalam sebuah rakernas ya Partai Golkar, ketika mikrofonnya ada agak sedikit masalah, lalu mengatakan apa ini gara-gara nggak dapat gas LPG. Ya kan? Jadi sudah melakukan tindakan yang membuat publik kita jengkel gitu, itu pun jadi bahan lelucon beliau gitu loh. Di forum resmi Golkar. Itu kan nggak ada efeknya dengan kebijakan, tapi yang saya mau katakan itu kelakuan-kelakuan yang seperti ini bisa-bisa pada tingkat tertentu menjatuhkan kembali wibawa, pamor dari dan citra Pak Prabowo gitu. Karena lelucon yang sebetulnya nggak lucu untuk orang lain, mungkin bagi internal Golkar juga saya nggak tahu apakah itu lucu atau tidak gitu. Tapi itu jelas sesuatu yang menyakitkan. Orang udah susah payah nyari gas LPG melon 3 kg, malah jadi bahan lelucon bagi orang lain gitu. Itu kan seorang empatinya nggak terlihat dalam peristiwa yang 2-3 hari di mana gas LPG itu susah didapatkan di pengecer gitu. Nah, dari kerangka inilah Bang Karni, saya melihat yang ketiga. Ketiga itu apa? Faktor soal apa benar ada upaya memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Kalaupun itu terjadi, saya kira lebih baik Pak Prabowo lihatnya ke dalam ketimbang lihatnya keluar. Kenapa? Karena di luar ini nggak ada siapa-siapa. Cuma ada PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan ingin memisahkan? Sejauh yang saya lihat, enggak. PDI itu hanya ingin mengkoreksi Pak Jokowi, tetapi tidak serta-merta itu mengkoreksi Pak Prabowo. Itu bacaan saya gitu. Bahkan seperti yang kita dengar, ada upaya untuk bertemu antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nanti Bung Adian yang menjelaskan itu gitu. Apakah civil society melakukan itu? Ya lebih jauh lagi. Gitu. Lebih tidak mungkin lagi upaya itu dilakukan gitu. Itu artinya apa? Berada di lingkarannya Pak Jokowi. Siapa itu? Ya kita nggak tahu karena Pak Prabowo sendiri yang menjelaskan itu gitu. Lalu apa kira-kira langkah yang bisa ditempuh oleh Pak Prabowo dalam kondisi begini? Saya mengatakan solusinya sih sebetulnya dari awal harus ada reshuffle dalam 100 hari ini. Gitu. Pertama tentu saja untuk efisiensi biaya negara, daripada menambah terus staf-staf, lebih baik justru dikurangi staf. Biayanya dipergunakan untuk MBG seperti yang seringkali dijelaskan oleh Pak Prabowo gitu. Lebih-lebih penambahan staf ini lebih membuka peluang terhadap masuknya elemen militer ke dalam kelembagaan dan kementerian negara gitu ya. Dan juga polisi. Kan ini kelihatan nih ketika ada jabatan Bulog diisi tentara aktif, pada saat yang bersamaan di Kementerian Dalam Negeri 2 jenderal polisi dilantik di jabatan yang strategis. Satu sebagai Sekjen Menteri Dalam Negeri, satunya adalah sebagai Irjen Menteri Dalam Negeri. Jadi ada semacam perlombaan antara 2 instansi itu untuk menduduki jabatan-jabatan yang dalam negara demokrasi modern sebaiknya itu diisi oleh kelompok sipil gitu. Itu jabatan-jabatan di kelembagaan maupun jabatan-jabatan instansi negara gitu. Di Bulog tentara aktif, di
Kementerian Dalam Negeri, 2 jenderal sekaligus pada hari yang sama dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Gitu. Nah ini yang kita lihat nih, ada semacam perlombaan itu. Apakah itu bagian yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil? Ya saya tidak tahu gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo itu pangkas jabatan kabinet. Saya punya opsi atau tawaran, setidaknya menurut saya ada 4 menteri yang patut dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk diganti. Satu adalah ya Pak Bahlil. Udah berkali-kali tuh Pak Bahlil maju sendiri gitu. Itu kan fatal ya kalau benar apa yang disebutkan oleh Pak Dasko itu kan. Tunggu dulu Bang Nurdin. Nah itu menurut saya tidak fatal itu. Iya, karena tidak ada kebijakan yang menciptakan keresahan masyarakat, yang bisa dijawab. memperlukan presiden. Kan gitu kalau soal Pak Dasko, Nanti aja Bung Ray dijawab. nanti bisa tanya Pak Dasko. Iya. Soalnya Bang Kari terlalu panjang ini. Iya nanti Ini dijawab. terlalu panjang menceramai kita gitu. Karena ini ARC ini bukan ceramah itu. Karena Bang Nurdin ngambil waktu sedikit. Saya kira tadi Bang Nurdin ngambil panjang. Nah saya sedikit Jadi aja. alokasi kita berdua itu Bang Nurdin 30 menit. Oh gitu. Bang Nurdin ngambilnya cuma 20, ya saya terpaksa. Iya kan? Mengisinya gitu loh maksud saya gitu. Nah jadi satu Bahlil. Nah yang kedua adalah Budi Ari, Menteri Koperasi ya. Yang ketiga adalah Menteri KKP kita ya, yang kelihatan tidak tegas soal pagar bambu gitu ya. Yang keempat, Kalau Budi Ari tadi apa Budi Ari tadi? Kebetulan Menteri Koperasi saya itu. Apa ya tadi? saya kira Budi Ari kan beliau masih ada kaitannya dengan peristiwa hukum di tempat yang lain kan. Ya meskipun beliau tidak terlibat, tetapi di eranya lah peristiwa itu terjadi gitu ya. Dan yang keempat adalah Yandri, ya Menteri Desa seingat saya ya Bung ya gitu. Dan saya tambah dan usulkan satu, yaitu Kapolri dalam hal ini Pak Sigit gitu. Kapolri ini menurut saya mutlak benar harus direformasi oleh Pak Prabowo. Ya, Kapolri, polisi kita ini mengarah ke apa yang sering diistilahkan itu keparcok partai daripada polisi profesional itu. Nah, oleh karena tapi memperbaikinya nggak bisa tidak harus dilakukan dari kepalanya, dalam ini mencopot Kapolri ya, Pak Sigit gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan oleh Pak Bahlil, Pak Prabowo, ya kan? Nah, ini keluar jadi Pak Bahlilnya. Pak Prabowo, saya kira setidaknya 2 hal dilakukan oleh Pak Prabowo sekali ya. Pertama adalah konsolidasi kekuasaannya, benar-benar beliau tuh yang muncul. Ini udah pilihannya gitu ya. Dan yang kedua adalah efisiensi seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu gitu. Dalam 100 hari ini saya punya keyakinan Pak Prabowo sudah dapat menilai siapa yang layak dan tidak layak. Istilah saya yang mungkin belum optimal tapi bisa dioptimalkan. Jadi nilainya 50%. Yang memang optimal nilainya 80%. Yang sudah nggak bisa diharapkan lagi, setidaknya yang 4 itu ya, itu angkanya 30% ditambah Kapolri, sudah itu ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Apakah dalam 100 hari ini cukup? Kalau untuk sepiawai Pak Prabowo dengan pengalaman politik yang malang melintang, jangankan 100 hari, dalam seminggu 2 minggu juga saya kira Pak Prabowo sudah bisa menilai 3 hal yang saya sebutkan itu tadi. Itu persis seperti pelatih sepak bola ya, Bang Nurdin ya. Dia nggak perlu menonton pertandingan sampai 100 kali untuk menentukan siapa pemain yang akan direkrut jadi calon pemain timnas, kira-kira gitu ya. Dia cukup lihat sekali, 2 kali, oh ini cocok, diangkat, selesai. Itu kalau sudah pelatih sepak bola yang berpengalaman. Dan Pak Prabowo kalau ibarat pelatih sepak bola itu adalah orang yang sangat berpengalaman dalam dunia politik. Maka nggak butuh 100 hari untuk menilai 3 hal ini. Mana yang tidak optimal tapi masih bisa dioptimalkan. Yang kedua memang sudah layak mendampingi beliau. Dan yang ketiga udah sulit untuk diikut sertakan dalam perahu kabinet Pak Prabowo ini. Sehingga dengan begitu itu akan dapat mengurangi munculnya raja kecil seperti yang disetir oleh Pak Prabowo dalam pidatonya yang kemarin. Terima kasih. Oke, seperti itu ya pemirsa, pendapat dari Bang Ray Rangkuti, salah satu pengamat politik Indonesia yang mengatakan bahwa benar-benar harus ada reshuffle dari Kementerian Bapak Prabowo kali ini ya. Seperti apa kelanjutannya kita akan informasikan lagi kepada pemirsa semuanya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.